Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video. Kami mendapatkan sebuah artikel yang cukup menarik ya dari infogtk.my.id, yang mana di sini ada sebuah artikel yang cukup menarik perhatian saya. Di sini dikatakan Muhammad Kadafi minta kabar pengangkatan guru P3K jangan jadi hoaks. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini terkait dengan beberapa informasi yang sempat kami bagikan di channel ini, bahwasanya apapun ya yang kami sampaikan di sini di channel ini, tentunya Bapak Ibu harus paham bahwa kita tetap berlandaskan di Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu kita katakan bahwa guru honorer yang lolos passing grade itu pasti diangkat tanpa tes dan tanpa perankingan, itu harus ada payung hukum terlebih dahulu yang diakomodir dalam Permenpan RB terbaru Bapak Ibu ya. Nah, sampai sekarang untuk Permenpan RB-nya itu belum ada, sehingga oleh karena itu kita tetap harus menunggu sampai datangnya Permenpan RB itu untuk memastikan semua apa-apa yang disampaikan di media elektronik yang sering kita saksikan atau nonton baik di berita ataupun di YouTube dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ini terkait dengan pernyataan dari Muhammad Kadafi minta kabar pengangkatan guru P3K jadi jangan hoaks. Jangan jadi hoaks ya. Nah, di sini sahabat pembaca Info GTK, sudah tahukah Anda bahwa anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Muhammad Kadafi meminta kabar baik atau angin surga yang disampaikan Kemendikbudristek terkait pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian P3K jangan sampai kemudian menjadi hoaks. Menurut angin surga ini harus sampai dan banyak menjadi penyejuk akan harapan bagi para P3K berkenaan dengan status kepegawaian mereka ke depannya. Nah, ini yang kita tunggu Bapak Ibu ya. Takutnya jika kita terlalu yakin Bapak Ibu ya, tanpa kita yakini bahwasanya belum ada Permenpan RB, belum ada payung hukum ya yang mengatur terkait pengangkatan guru honorer, terutama yang bagi lulus passing grade. Ini yang harus kita eh, istilahnya cermati Bapak Ibu ya. Oke. Hari ini kita pahami mereka guru honorer berjuang itu cukup luar biasa untuk menjalankan amanat konstitusi kita. Jadi sudah sepantasnya Bapak Ibu ya, untuk rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade itu kami eh, yakin ya bahwasanya guru honorer yang sudah lulus passing grade itu layak untuk segera diangkat menjadi ASN karena sudah terbukti mampu melewati tes dan dinyatakan lulus passing grade. Jadi intinya begini Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja berita-berita yang ada di media elektronik itu benar adanya dan betul-betul masuk dalam regulasi resminya Kemenpan RB nantinya, seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada banyaknya kepala-kepala daerah untuk bisa melaksanakan kewajibannya, sehingga apa yang disampaikan di tataran pusat itu bisa diimplementasikan dan dijalankan pada tataran daerah, seperti itu ya. Sungguh bijak ya informasi dari Pak Kadafi ini. Ujar Kadafi dalam rapat dengar pendapat panja formasi GTK P3K 2022. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya bahwasanya dalam rapat ini Komisi 10 DPR RI mengundang Dirjen GTK Kemdikbudristek, Dirjen Pendidikan Islam Kemenak, Dirjen Anggaran Keuangan Kementerian Keuangan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kemendagri, Deputi Perencanaan dan Pengadaan Kemenpan RBRI, dan Kepala BKN RI. Rapat tersebut membahas evaluasi hasil seleksi guru P3K dan kajian terkait skema penyelesaian formasi GTK P3K. Nah, terkait permasalahan mengenai penempatan masih banyaknya guru yang belum memiliki posisi serta kebutuhan daerah terkait beberapa mata pelajaran yang sebelumnya belum terakomodir. Dalam rapat tersebut terungkap pemerintah daerah mengusulkan formasi sekitar 17,3% dari total 758.018 total kebutuhan formasi 2022. Formasi usulan tersebut sudah termasuk guru agama, guru
dari kebutuhan guru seni budaya, muatan lokal, bahasa daerah dan kesenian serta guru PJOK. Nah, di sini dikatakan Bapak Kadafi mengatakan dirinya mencatat ada 191 Pemda yang belum mengusulkan formasi sama sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi salah satu kendalanya adalah minimnya formasi yang diajukan oleh Pemda Bapak Ibu ya. Padahal formasi 2022 yang disediakan oleh pemerintah itu sekitar 758.018. Sehingga di sini penyebabnya sehingga dirinya mengusulkan untuk dilakukan pengklasteran dalam implementasinya sehingga meminimalisir misinformation dan diharapkan kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Artinya begini Bapak Ibu ya, daerah masih belum paham, mungkin lebih baik ke depan sistemnya diklasterkan. Misalnya Sumatera dikelarin dulu sehari, apa yang mau ditanya itu biar jelas. Nah, jadi ada pengklasteran, ada pengelompokan ya untuk tiap daerah agar nantinya bisa mengajukan formasi secara maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu harus kita pahami. Nah, di situ selain itu Kadafi berharap tidak ada lagi penundaan dalam pelaksanaannya. Terlebih politisi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) tersebut cukup menyayangkan mengingat banyak peserta yang sudah lulus tahap 1 dan 2 namun nasibnya masih menggantung. Padahal mereka sudah bahagia dengan kelulusannya. Nah, terutama ini ya yang sudah lolos passing grade tahap 1 dan 2 meskipun baru-baru ini ada pernyataan dari GLPPG bahwasanya guru yang sudah lolos passing grade itu tidak usah dites lagi. Mudah-mudahan nantinya betul-betul direalisasikan dan diangkat tanpa tes apabila sudah masuk dalam regulasi resmi P3K 2022 yang di backup oleh Permenpan RB terbaru. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus kita pahami. Berkenaan dengan pengangkatan guru P3K yang mengungkapkan di lapangan ditemukan pula permasalahan yang terjadi di sekolah swasta. Kadafi menjelaskan banyak guru-guru dari sekolah swasta yang berpindah karena lulusnya dari tahap 1 dan 2 sehingga sekolah tersebut kekurangan tenaga pengajar. Dirinya berharap Kemdikbudristek dapat membuat suatu kebijakan sehingga guru dapat kembali ke sekolah asal. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan betul-betul direalisasikan. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama. Jangan sampai nanti kita menyelesaikan satu masalah tapi kita menimbulkan banyak masalah lainnya. Karena di sekolah-sekolah swasta ini tanggung jawabnya juga sama, siswanya juga luar biasa banyaknya. Nah, ini menjadi catatan atau PR kita bersama. Di akhir dirinya berharap agar angin surga yang sudah terang benderang tersebut bisa dirasakan secara langsung oleh guru P3K. Mudah-mudahan angin surga yang sudah terang benderang ini surganya sudah jelas bisa dirasakan oleh seluruh guru P3K dan memberi semangat baru untuk teman-teman guru honorer untuk mempersiapkan diri lebih matang lagi agar bisa lulus di seleksi berikutnya. Oke, pungkas legislator daerah pemilihan Dapil 1 Lampung tersebut. Berita ini bersumber dari DPR RI. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya, informasi menarik dari Bapak Muhammad Kadafi, minta kabar pengangkatan guru P3K jangan jadi hoaks. Seperti itu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.